Ya, lanjutin yang tadi. Jadi si hiu itu tadi kan kita udah tahu bahwa dia punya struktur dasar yang penting di sini. Karena dia nggak punya telinga, sebagai gantinya dia punya elektroreseptor dan lateral line system yang fungsinya masing-masing adalah mendeteksi aliran listrik dan juga getaran ya. Nah, itu soal struktur luarnya. Nah, sekarang kita bakal lanjut bahas internal organnya atau struktur dalamnya. Jadi, saya munculin gambarnya dulu di sini. Jadi kurang lebih gini ya soal internal organnya, dan dia udah cukup kompleks sebenarnya. Udah ada hati, empedu, ginjal, gonad atau kantung kelamin, terus ada jantung juga di sini. Lalu ada saluran pencernaan yang dua lubang, ada mulut sampai anus. Tapi yang bakal saya fokuskan di sini adalah bagian sini dan bagian sini. Jadi hiu itu dia diklasifikasikan sebagai chondroichthys atau ikan tulang rawan ya. Chondro itu cartilago atau tulang rawan, ichthys, ichtio itu artinya ikan. Nah, kenapa dia disebut begitu? Karena si hiu ini dia udah punya rahang. Dia juga punya tulang belakang, dia juga punya tulang sirip ya, di bagian-bagian sininya tulang sirip. Nah, tapi ada perbedaan antara kedua tulang tersebut. Jadi, si tulang belakangnya itu tersusun atas kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan. Nah, yang kayak gimana tulang rawan? Jadi, kalau misalnya kita makan paha bawah ayam itu kan ada tulang yang ini yang lunak kenyal-kenyal di bagian antar sendinya. Nah, itu tulang rawan. Kurang lebih tulang belakangnya hiu itu kayak gitu, kartilago. Nah, sedangkan di bagian rahangnya, bagian sini yang warna hitam atau abu-abu ini, dia berupa osteon atau tulang keras, kayak tulang yang kita biasa kenal ya. Kayak gitu. Nah, itu ada perbedaan di situ. Itu makanya ketika terfosilisasi, yang bisa jadi fosil itu cuma si osteon doang atau si rahangnya doang. Sedangkan yang ini, tulang-tulang yang lain itu nggak pernah bakal jadi fosil. Karena ya dia rawan gitu, dia mudah sekali terurai gitu. Jadi misal di sini saya punya foto rahangnya megalodon ya, yang udah terkenal banget ya, hiu raksasa zaman purba dulu. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya, itu rahangnya megalodon ini. Saya nggak tahu ini berapa meter, tapi kurang lebih adalah 3 meter atau 3,5 meter ini gedenya. Nah, tapi sisanya, si fosilnya itu cuma ada rahang gini doang. Sisanya itu dia tidak mengalami fosilisasi. Makanya untuk mengetahui panjangnya megalodon tuh agak-agak ribet, karena kita harus ngitung pakai alometri, pakai perbandingan antara si ukuran si rahang sama ininya gitu, ya, pakai model jadi hiu modern jadinya gitu. Kita nggak tahu bentuknya megalodon itu kayak gimana atau panjang precise-nya itu sepanjang apa, karena yang tersisa hanyalah si fosil yang ini ya, fosil osteonnya atau fosil tulang kerasnya, yang mana dia cuma terdiri dari rahang sama gigi-giginya doang gitu. Jadi kita punya banyak banget rahang dan gigi megalodon, tapi kita nggak akan pernah punya ini fosil tulang belakang atau fosil tulang sirip megalodon. Itu mustahil ada karena dia tidak bisa mengalami fosilisasi. Nah, itu keterbatasan ya. Kenapa kita nggak bisa tahu persis megalodon itu kayak gimana? Karena ya yang kita punya adalah rahangnya doang. Dan seperti halnya megalodon, hiu pada umumnya itu dia giginya banyak ya. Jadi karena giginya itu dia berupa tulang keras atau osteon, dia giginya itu banyak dan bisa terawetkan gitu. Terus giginya itu kurang lebih kayak gini ya, jadi kayak gergaji mesin. Jadi giginya itu banyak banget dan dia itu berbaris kayak gini. Jadi ada gigi yang paling tua bagian luar, bagian gerak kita ke makin dalam itu semakin muda. Tapi nanti kalau yang bagian sini copot itu digantikan sama yang sebelahnya lagi, sama yang tunas-tunas yang bagian sini tumbuh. Dan dia pertumbuhan giginya tuh nggak kayak orang. Kalau orang kan ya ketika udah dewasa giginya nggak tumbuh lagi. Kalau hiu itu giginya terus tumbuh sepanjang dia masih hidup gitu. Jadi ini tuh ya gerak gitu, dari sini sampai sini tuh gerak gitu. Gerak maksudnya ya sepanjang umurnya, seiring berjalannya waktu yang ini kan copot deh, dia diganti sama yang lebih muda giginya, sama yang tunas-tunas di sini gitu. Nah, itu kurang lebih soal osteon dan kartilago pada hiu.
Nah, lalu satu lagi saya mau bahas soal ini nih, poin pentingnya, jaws atau rahang. Jadi bedanya hiu dan chondroichthyes lain dibanding yang bawah-bawahnya adalah dia udah punya rahang, dia sudah melewati checkpoint 4. Nah, fungsinya rahang bukan bagi hiu, bagi semuanya, bagi seluruh chordata yang punya rahang, rahang itu fungsinya buat apa sih? Dia tuh pentingnya tuh apa sih sebenarnya? Jadi dibandingkan dengan agnata yang nggak punya rahang, artinya dia punya mulut, tapi mulutnya dia nggak bisa terbuka. Dia mulutnya ya otomatis kayak gini kan, dia nggak bisa berubah bentuk kan. Kayak gini aja statis gitu. Sedangkan bagi hiu dan chordata lain yang punya rahang, rahang ini tuh bisa dibuka tutup. Dan bisa dibukanya tuh lebar banget gitu. Dia bisa mangap. Kalau istilah non formalnya dia bisa mangap gitu. Dia bisa buka gede banget gitu. Dan ini rahang yang bisa digerakkan ya. Sorry. Itu fungsinya buat nangkep mangsa yang besar. Karena ya ini, si lamprey dan hagfish yang dia nggak punya rahang, dia cuma bisa nyedot doang kan. Dia bisa nyedot darah kan, atau sesuatu yang cair doang. Tapi sedangkan si hiu, dia punya rahang, dia bisa mangap, dia bisa ngegigit dan nangkep massa yang besar. Artinya, kalau misalnya mangsanya besar, ya otomatis energinya juga dia dapatnya lebih banyak kan. Itu karena dia ya makannya kan lebih banyak gitu, mangsanya lebih gede makannya lebih banyak, dan dia juga punya gigi, artinya dia bisa mengunyah gitu. Hasilnya ujungnya adalah dia bakal dapat banyak energi. Makanya dibandingkan lamprey atau hagfish yang ukurannya itu kayak seukuran lele atau belut, si hiu ini dia bisa tumbuh gede gitu. Itu fungsinya rahang pertama. Lalu kedua, rahang itu dia bisa digunakan untuk manipulasi objek. Maksudnya kayak gimana? Dia bisa ngegigit sesuatu. Selain dia dipakai buat ngunyah, dia juga bisa kayak dia ngegigit ikan nih misal, terus ikannya dibanting-banting kan, dibanting-banting si ikannya juga bakal cepat mati kan. Habis itu dia kunyah, digigit kecil-kecil, akhirnya ya tadi balik lagi dia mencernanya lebih gampang dibanding kayak yang cuma nyedot doang kayak gini. Nah, itu fungsinya rahang ya. Jadi dia bisa memungkinkan untuk nangkap mangsa yang besar, memungkinkan buat manipulasi objek, memungkinkan buat ngunyah. Artinya pencernaannya dia bakal lebih gampang, energi yang didapatkannya lebih banyak, otomatis ukurannya dia bakal lebih besar dibanding yang nggak punya rahang kayak si hagfish atau lamprey. Nah, itu fungsinya rahang. Kenapa dia penting bagi chordata-chordata yang punya rahang ya, yang atas-atas ini. Oke, mungkin segitu ya untuk hiu dan chondroichthyes secara umum. Selanjutnya kita bakal bahas soal klasifikasi si chondroichthyes.